Selamat datang kembali di podcast ini. Ini hari ini tanggal 16 Juli. Udah hari Selasa, minggu lalu tidak tayang. Ya udahlah ya. Ini hari ini buat minggu ini aja ya. Buat tanggal 18, oke? Jadi yang minggu lalu biarkanlah tidak ada. Kembali lagi di mobil. Karena cukup jauh perjalanan saya hari ini dari utara Jakarta, Kemayoran ya. Kemayoran tuh utara kan. Kembali ke rumah di Jakarta Selatan. Alhamdulillah. Sebentar dulu ya, gengs. Minum air dulu. Jangan lupa saya akan mengadakan tour di bulan Oktober, November. Tidak banyak kotanya, sudah saya kasih tahu minggu lalu, hanya 4 kota. Jadi akan tidak, ya untuk coba-coba dulu lah. Coba-coba tour. Saya butuh dukungan kalian, support untuk menonton, untuk menyebarkan infonya. Nanti poster berikutnya akan segera ada, lagi di on proses. Ya, beginilah. Agar saya tidak perlu cari uang dari hal-hal yang tidak asik. Jadi saya cari uangnya dengan cara-cara beginilah, bikin konten di sosmed, bikin konten di stand up kayak gitu ya, gengs. Saya doakan juga banyak rezeki bagi kalian para penikmat stand up, para penikmat musik, para penikmat apapun, karena gua ngelihat anak-anak pada bikin show di semester kedua tahun ini tuh kayak gokil, rame banget. Satu sisi seneng karena industrinya berarti bergerak dengan baik gitu, anak orang-orangnya menggerakkan dengan baik lah, industrinya bergerak terus. Satu sisi gimana ya, kalau dari sisi konsumen pasti akan kebingungan karena di kondisi ekonomi seperti ini ya kan, uang kita segitu-segitu aja. Syukur kalau kalian yang udah kaya dari zaman Orba atau punya simpanan uang yang banyak, atau kalian adalah anak-anak dari yang punya Sinarmas, yang punya Agung Sedayu gitu, mungkin tenang-tenang aja hidupnya ya. Tapi bagi yang lain kan lagi susah lah ekonomi seperti inilah. Gua pun merasakan gitu, kayaknya kerjaan tidak sebanyak biasanya. Tahu deh yang lain ya, kalau gua sih merasakan itu gitu. Jadi dengan uang yang masih segitu sama, tapi dengan begitu banyak dibombardir acara-acara stand up, acara-acara musik, belum lagi semua hiburan lain lah, belum di luar kebutuhan yang makin mahal segala macamnya gitu. Saya doakan kalian tetap ada rezekinya dan bisa tetap waras lah, dan bisa memilih prioritasnya, mana yang uang akan dikeluarkan ke hal yang mana gitu. Kalau mau nonton show saya atau acara-acara saya kayak Hohihi atau acaranya hiburin yang double punch, saya syukur. Tapi kalau untuk dipakai untuk kebutuhan lain lebih penting. Percuma Anda nonton saya tapi tidak bisa makan, jangan sampai. Karena saya juga bikin acara ini kan untuk makan gitu. Jadi uang saya alokasikan untuk bikin acara, jangan sampai saya tidak makan. Gitulah intinya. Kebayang sih dari sisi konsumen pasti pusing banget, si ini bikin acara, ini lagi ada acara musik ini, ada konser ini. Tapi ya gimana, memang sejauh ini kan cara kerja kami sebagai pekarya ya membuat konten gitu, baik di digital maupun di dunia beneran gitu ya. Ini bagian dari bikin konten itu. Kayaknya sekarang kata konten tuh kayak udah tereduksi ya, konten tuh digital gitu. Konten kreator tuh udah pasti sosmed, padahal menurut gue bikin lagu itu kan bikin konten juga sebenarnya, cuma bedanya kontennya bukan video, bukan sketsa gitu, bukan lucu-lucuan. Jadi sama aja sebenarnya. Semoga dimudahkan guys, kita sebagai sesama masih buruh ya. Kita ini semua kan buruh ya, selama bukan kita yang pemilik modal, selama bukan kita yang punya akses ke alat-alat produksi, selama masih kerja sama orang, sesama buruh ya, hanya beda bidang aja, kita harus saling membantu. Minggu lalu tuh habis piknik kodian sama tim Abdel Universe
Ini piknikodian kedua gue setelah tahun lalu ke Bali. Saat itu Debbie masih hamil 6 bulanan kurang lebih. Sekarang udah ada Saka. Tahun lalu ke Bali. Tahun lalu tuh kan gue ikut pertama kali langsung ke Bali. Karena sebelumnya tuh piknikodian udah dari 1 sampai 4 tuh selalu ke puncak sebenarnya, ganti-ganti villa. Untuk pertama kalinya ke Bali tahun lalu. Dan gue juga ikut pas lagi tahun lalu tuh ikut pertama kali juga tuh Abdur, Mamat ikut. Tahun ini kembali ke puncak dengan villa yang baru lagi. Villanya enak sih, besar, ada lapangannya, ada kolam berenang. Walaupun jalan aksesnya ya rada susah lah ya, tapi emang kebanyakan villa kan aksesnya pasti naik turun sempit gitu ya. Tapi ya udahlah. Seru banget tahun ini. Yang personil baru dari Abdel Universe adalah Pichan and Family. Cuma sayangnya Abdur sama Mamat malah jadi nggak ikut tahun ini. Mamat kayaknya masih di Mamuju atau ada kerjaan lain lah, lupa. Tapi kalau Abdur lagi ngurusin kitchen set di rumahnya. Gila, lebih mentingin kitchen set dibanding jalan-jalan, aneh. 4 hari 3 malam, terus seru, ternyata padat. Ada games sudah disiapkan oleh orang-orang itu tuh, orang-orang geng Bang Abdel itu. Isinya kan Kokom Band, terus timnya lah tim YouTube segala macam tuh. Orang kocak semua ketemu di satu lokasi, orang yang berkomedi semua, jadi sangat menyenangkan sekali di sana. kocak bener orang-orang itu. Ada games untuk anak-anak disiapkan, terus ada juga games untuk bapak-bapak, ada games ibu-ibu ada, terus ada yang games olahraganya tuh ada sepak bola, futsal lah, futsal pakai sarung, bulu tangkis, biliar pakai kartu. Dan ini Bang Abdel semua ini. Jadi piknikodian tuh ya Bang Abdel yang membiayai. Udah dia yang membiayai. Gamesnya semua ada hadiahnya juga, hadiah dari dia juga. Hadiah ada yang duit dan ada yang barang gitu. Jadi mantap sekali Bang Abdel dalam merutinkan jalan-jalan bagi tim dan keluarganya. Ya ini kan sama aja kayak kalau Rans gitu ya, timnya Raffi Ahmad diajak ke Korea gitu, ke luar negeri, ya mirip-mirip sebenarnya kan ya. Tapi timnya Raffi Ahmad kocak-kocak nggak orangnya? Belum tentu. Ya kalau ini udah pasti ger semua. Tapi sayangnya ada sedikit permusibahan mungkin yang udah nonton Ho Hihi kemarin hari Senin. Jadi memang ada, pertama tuh udah ada yang sakit satu tuh, Wingo. Udah muntah, udah mencret. Cuman orang belum curiga, mungkin dia doang kali ini sakit. Lama-lama bentar, kita ke mana sih? Oh ya, lama-lama kayak malam kedua tuh. Jadi kan 3 malam ya. Terus banyak banget bocah kan, kebanyakan anak-anaknya masih bocah-bocah gitu. Pas malam kedua tuh mulai tuh ada bocah yang mencret, ada yang muntaber lah. Terus malam ke berapa ya? Malam kedua benar udah mulai. Malam kedua, wah ini ada sesuatu nih pasti nih. Pertama satu, terus jadi kan kalau ada satu anak yang kena kan pasti dia nggak langsung ngomong-ngomong ke yang lain gitu kan, kayak ya udah gitu. Ternyata nih anak ini kena juga gitu. Jadi ternyata wah ini mah pada kena semua nih gitu. Ada ditelusuri lah apa kira-kira. Dugaan paling besar adalah air minum alias air galonnya. Karena air galonnya itu dari hari pertama gue udah lihat nih airnya aqua galonnya, tapi tutupnya bukan tutup aqua, udah ditutup ulang lah gitu. Berarti kan air isi ulang. Nah, air isi ulang itu kan ada level-levelnya ya. Saya sih jarang isi ulang ya ke tempat-tempat isi ulang, tapi kan ada yang isi ulang yang agak mahalan, ada yang cuma 5.000, 3.000 mungkin 1 galon. Setahu gue ada tuh, pernah lihat, nggak tahu sekarang. Dulu sih ada ya cuma 3.000-an 1 galon gitu. Nah, kita curiga dari air itu, karena apalagi yang
semua konsumsi gitu loh. Kalau makanan ya mungkin nggak semua konsumsi makanan yang sama. Jajanan, jadi kan kalau di puncak itu kan di villa suka ada yang masuk tuh untuk jajanan. Kemarin tuh jajanan ada corn dog, coba di puncak jajannya corn dog jualannya. Gua kan ngebayanginnya bakso gitu ya, pakai es-esan cincau gitu. Ini corn dog, keren banget. Corn dog, terus ada es doger, terus ada crepes 10.000, gede banget. Ada bakso tentu, sama apa lagi ya, es doger, kebab puncak. Tapi yang saya sempat cobain adalah bakso dan crepesnya gitu. Yang lain tuh nggak nyobain dan nggak. Nah kalau jajanan gini kan bisa dicurigai, ada es dongdong juga, es putar gitu, es krim. Tapi kan nggak semua jajan gitu. Jadi bukan ini. Makanan tuh masak, ibu-ibunya pada masak, nggak ibu-ibu sih, melon. Kalau kata Bang Abdul kan di Hawaii melon itu ibu-ibu. Masak sendirilah di situ. Rombongan tuh bawa bahan makanan untuk 3 malam dan emang rencana untuk masak. Masak juga kan masak sendiri, tapi kan masak pakai air juga ya, tapi walaupun airnya udah dimasak jadi lebih aman kali ya. Tapi intinya yang paling dikonsumsi oleh semuanya ya air minum gitu. Bahkan sampai anak gua pun Saka kan minum juga, udah minum air putih, walaupun syukurnya dia nggak apa-apa sih sampai sekarang, alhamdulillah. Gitu. Jadi kita curigalah ke air minum. Barulah di hari terakhir kan berarti kan 4 hari ya, 4 hari 3 malam 4 hari 3 malam. Mulai pada sakit tuh malam kedua. Nah hari ketiganya, nah itu udah mulai tuh ganti galonnya. Udah beli galon yang biasa aja, beneran galon aqua lah yang dibeli gitu. Aqua yang bener, yang baru, yang 20.000, bukan yang isi ulang gitu. Tidak mau mengambil resiko lagi. Itu sampai ada Vilda tuh yang di Hohi itu, yang timnya Bang Abdel. Vilda juga pulang duluan. Dia pulang hari ketiga pagi karena dia ikut ada anggota Kokomben yang memang harus pulang hari ketiga pagi itu, memang dia harus pulang. Tapi Vilda akhirnya ikut pulang karena dia udah mencret juga. Pican memang dari awal rencana pulang hari ke 3 jam 10-an pagi lah. Memang udah rencana pulang dari awal karena ada acara lagi siangnya. Karena udah rencana pulang, tapi ditambah anak-anaknya sakit, tiga-tiganya tuh. Tiga anaknya sakit semua. Sama tuh, kelihatan tuh lemes. Padahal anaknya tuh kemarin udah sedih, nangis, sekarang nggak mau pulang karena di situ seru kan, banyak anak-anak lain yang jadi bisa main bareng. Pulang dan langsung ke rumah sakit. Ternyata dapat kabar langsung ke rumah sakit, dan ternyata dicek di IGD emang ada virus bakteri E. coli, bakteri kotor itu kan. Akhirnya tahulah dari Pican kita semua, karena kan yang lain masih di puncak nih. Pican doang yang udah cek ke lab gitu, ternyata emang ada bakteri gitu kena. Jadi Pican emang kebetulan emang mau pulang hari itu pas, jadi bisa pulang untuk naruh ke rumah sakit anak-anaknya yang ternyata emang kena bakteri gitu. Aduh, silau sekali gitu. Terus Rahman di malam terakhir dia pulang malam-malam tuh, ternyata jam 10 malam. Dia pulang karena anaknya dia juga, dan anaknya yang kedua si Kima tuh juga udah funtaber. Rahmannya juga udah mencret. Aduh, pantesan gue tuh juga belum curiga. Pantesan malam kedua tuh habis main biliar tuh malam-malam sampai enggak subuh sih, jam 2 lah, jam 3 beres main biliar, gue ke bawah mau ke toilet. Nah situ tuh ada anaknya Wingo tuh, satu masih kecil, mungkin umur 5 tahun kali ya, tiba-tiba keluyuran
jam 3 pagi keluyuran dia jalan-jalan di lorong. Terus gue bilang, kenapa kamu belum tidur? Udah, aku udah tidur, cuma tadi aku bangun mau berak, kata dia gitu. Terus gue ketawa-tawa aja, gue kira emang pengen berak aja, ternyata kayaknya dia bagian dari yang kena virus juga gitu. Kasian banget, ternyata gitu. Aduh, bener-bener sungguh definisi dari ada-ada aja dah, bener. Kok bisa sampai begini ya? Nah, gue pun istri gue kena hari ketiga. Ya hari ketiga dia udah mulai mencret juga. Kalau gue pribadi aman dari mencret. Gue malah mencret kan pulang hari Kamis, dari Senin sampai Kamis. Gue mencret tuh hari Jumatnya, gitu. Apa nih tadi mau cerita gue? Nah, gue itu ada gue salah. Gue kan cukup ringkih badan gue. Gue tahu badan gue cukup ringkih. Kena angin, kena apa, sakit. Makanya gue pernah opname di Dubai itu kan. Kalau penonton Hohi pasti tahu. Badan gue tuh cukup ringkih dan gue menyadari itu. Tebet, Manggarai, Pasar Minggu. Ini bukannya gue keluarnya? Bukan ya? Gak apa-apa lah. Gue menyadari itu kalau gue tuh ringkih badannya. Jadi dari hari pertama walaupun masih, jadi tuh sebenarnya dinginnya tuh masih dingin yang bearable lah, bukan yang dingin banget sebenarnya. Tapi yang bikin gak enak ke badan itu suhu dinginnya tuh angin. Jadi berangin, dan anginnya tuh memang angin dingin gitu. Itu yang bikin gak enak di badan gitu. Jadi gue dari sore itu udah, wah ini kalau banyak nongkrong di balkon di luar banyak angin, gue udah pakai jaket tuh dari awal. Walaupun sebenarnya kalau pakai kaos pun masih tahan aja. Cuma gue udah tahu nih gue pakai jaket terus tuh. Udah sengaja bawa jaket yang oke lah untuk menahan angin. Jadi nggak yang tipis-tipis gitu. Terus udah gitu hari terakhir nih Rabu itu kan gue kebetulan masuk final bulu tangkis pasangan. Gue sama istri masuk final melawan Dion, Pak Dion sama istrinya. Bangun nih siang, bangun kan, makan siang nih udah dimasak. Padahal makanannya menarik tuh, sambel, tahu, tempe, telur gitu kan, wah mantap. Terus dari hari pertama gue sama bini gue belum makan Indomie. Tergoda udah pada anak-anak pada makan Indomie gitu kan. Pengen makan Indomie tapi nanti aja deh, kayak momennya nggak pas terus gitu, udah kemalaman lah, udah kenyang banget lah. Terus akhirnya kemarin hari Rabu belum makan siang nih, mau makan siang, kayaknya Indomie enak deh. Si bini gue nih menghasut, masa siang-siang gue udah pengen ntar aja sorean, udah ini enak nih siang pas, ya udah makanlah Indomie siang-siang. Akhirnya Indomie goreng dua pakai telur, mantep memang. Tapi jadinya kan kenyang, walaupun ya tahu sendiri Indomie kan kenyangnya kenyang fana ya. Kenyang halusinasi sebenarnya, kayak kenyang gitu doang. Terus tapi ya kan jadinya nggak makan lagi kan, nggak makan siang lagi karena udah kenyang lah. Kalaupun mau makan nasi, makan siang yang bener nanti deh, agak siangan lagi atau agak sorean gitu. Nah siang itu kan nggak ada kegiatan karena masih terik banget matahari, jadi bulu tangkis juga belum dimulai. Ya udah santai-santai dulu, acara bebas. Terus tidur gue siang. Nah tidur siang, bangun tuh udah diteleponin sama Rahman, Lang siap-siap ya final bulu tangkis. Oke. Tidur lagi, ntar lagi ya gitu. Pas udah akhirnya benar-benar harus final tuh gue benar-benar baru bangun langsung ke bawah ke lapangan, langsung main bulu tangkis. Bini gue sempet jajan sambil nunggu waktunya main, jajan. Semifinal dulu deh gue, pertama semifinal dulu lawan Bang Ocit. Gue sambil nunggu final tuh jajannya crepesnya gue udah muji tuh awal-awal kan, coklat pakai meses kan. Wah ini mah crepes begini kan nggak bisa diandalkan nih ke bahan-bahannya gitulah. Pas makan, enggak deh lumayan, gue mikir lumayan juga nih untuk crepes abang-abang gini. Lama-lama ternyata mesesnya meses yang nyangkut di langit-langit mulut, tau nggak? Mesesnya ternyata meses gitu. Udahlah.
ambulan. Mana tadi? Udah. Nah, gue dari yang main pas semifinal tuh, habis selesai kan menang nih, itu udah nggak enak karena kan gue nggak pakai jaket nih, cuma kaos sama celana panjang. Itu sudah kerasa angin berangin banget, tapi kena ke badan tuh nggak enak gitu. Gue udah merasa wah ini nggak enak nih angin-anginnya nih. Tapi gue teruskan lah, dan gue tidak mengambil jaket gitu, kayak terus aja main final. Set 1 gue menang. Set kedua tuh, jadi tuh gue kayak tahu badan gue udah gak enak, tapi gue paksain main. Itu salah gue sih. Udah main-main, gue udah bilang nih ke Debbie, udah beres, kalah gue kan. Gue udah bilang ke Debbie, udah gak enak nih badan nih, gitu. Gak enak badan, ya oke. Terus akhirnya gue paksain lah makan nasi habis olahraga, habis bulu tangkis, karena ini gue tahu nih ini harus diisi sesuatu. Tubuh gue nih kosong banget nih, kalau enggak gue makin parah. Walaupun gue rasanya pengen tidur banget tuh, capek banget pengen tidur, cuma kalau gue paksain tidur tidak baik nih. Gue paksain lah makan nasi pakai sayur lodeh, enak makanannya sebenarnya, cuma gue udah nggak nafsu banget, yang penting masuk mulut dah gitu. Lumayan sih sebenarnya makan gue, sisa dikit lah. Tidur lah habis itu gue sore, terus tidur. Jadi gue malam itu hilang, gue tidak beredar, tidak main biliar, tidak nongkrong, karena gue beneran tidur, bener-bener tidur sampai pagi gitu, sampai subuh. Kebangunnya cuma dikit-dikit doang, kebangun kayak melek-melek doang gitu ya, melek-melek lihat-lihat situasi, melek-melek lihat pipis, melek bentar, nanya Debbie ini jam berapa, ada tidur lagi kayak gitu. Jadi ya udah deh. Tapi syukurnya gue maksain tidur, karena kan besoknya pulang. Akhirnya pagi mau pada pulang semua, pulangnya cepet lah gitu, nggak usah nunggu siang lah, pagi aja pulang, karena anak-anaknya udah banyak yang sakit, orang tuanya juga banyak yang sakit. Jadi udah pengen cepet pulang aja lah ke Jakarta lah, biar cepet ngurusin sakitnya gitu, ngobatin sakitnya. Itu syukurnya gue jadinya udah fit gue hari terakhir tuh. Kalau gue tidak tidur, mungkin gue hari terakhirnya tidak fit, dan gue harus nyetir kan. Pulang ke Jakarta sangat berbahaya sekali kalau tidak fit. Syukurnya itu sih. Tapi ya udah beres, pulang, menyenangkan, overall menyenangkan. Terima kasih banyak kepada Bang April dan Baria. Semoga banyak rezekinya, sehat-sehat selalu. Udah pada ngomongnya tahun depan Singapura, gokil. Tahun depan umroh, mantap dah emang nih doanya. Saya aminkan aja semua lah ya, semoga. Yang penting mah seru-seruan ya, bener. Karena waktu di Bali itu kan pertama kalinya kan piknik Kodian ke Bali. Gue belum merasakan the real pikniknya, ngumpulnya. Karena kan di Bali kan hotel kan kamarnya sendiri-sendiri, ketemu cuma pas di bis, pas jalan-jalan kemana, balik ke hotel kan ke kamar lagi, nggak banyak nongkrongnya gitu. Kalau ke puncak kan villa kan bareng, tidurnya di situ semua, jadi kan ada ruang tengahnya, ada ngobrol, ketemunya, guyupnya tuh di situ gitu. Seru lah pokoknya. Dan gue pengen cerita apa tadi ya? Gue lagi seneng banget jujur melihat Juicy Lucy ya, si Uwan tuh. Dia kan tahun lalu, ya sekarang pun lagi gacor-gacornya, tapi kan semenjak tahun lalu lah tuh yang manggungannya banyak banget, sekarang makin dahsyat. Gue happy banget sih, sangat happy melihat Uwan dan Juicy Lucy dan teman-temannya, melihat Uwan, Dennis, Zamzam, sekarang drummernya Egi, yang kebetulan gue udah kenal duluan sama Egi, sama yang main bass siapa namanya, Bina Bagja ya, siapa sih? Gue tuh kenal Uwan dari dulu, tapi Juicy Lucy-nya tuh nggak terlalu kenal. Cuma tahu yang cukup kenal semua Zamzamnya yang main saxophone atau gitar tuh. Happy banget gue melihat mereka seperti ini. Awal meleteknya ini kan Juicy Lucy 2019 ya. Gue tuh kan sama Wan, gue udah kenal cukup lama ya, 2013 mungkin ya. Pokoknya dia ya gitulah, namanya di Bandung kan, si ini kenal ini, si ini kenal ini, si ini kenal, saling kenal. Gue awalnya nggak kenal sama Wan. Kenal Uwan tuh Uus duluan yang kenal sama Uwan sebenarnya.
akhirnya kan ya gue main sama Uus, siapa sih kan jadi kenal sama Uwan juga. Nah terus jadi sering kenal. Gue udah tahu nih dia udah punya band Juicy Lucy, tapi dulu kan alirannya tuh Motown, yang apa sih ya, bukan Motown, apa sih sebutannya, pokoknya yang bandnya rame, punya brass sectionnya ada 3 dulu. Terus tipenya lagu-lagu mewah lah musiknya gitu, lengkap banget gitu suara musiknya itu. Terus kan ngetek tapi ya waktu itu tuh ya memang gitu-gitu aja lah gitu kasarnya. Di Bandung doang. Mereka udah masuk emotionnya sih udah, tapi di Bandung doang lah seringnya. Gue pernah sekali tuh ikut dia, sekali kan gue bilang gue pengen nonton dong Wan kalau ada acara ngisi pensi SMA mana gitu tuh dulu tuh. Juicy Lucy itu gue pernah ikutan nonton sebagai, jadi gue ikutan sebagai apa ya, sebagai timnya aja kali ya, ikut masuk nonton. Terus pernah sekali dia opening si Uwan tuh, tapi Uwannya doang, kayak Uwan akustikan lah, opening kayak tempat makan gitu doang lah. Waktu itu Juicy Lucy masih segitu lah gitu. Tapi ya itulah namanya bergerak terus. Tahu-tahu rekaman lagu Tanpa Tergesa tinggal berdua sama Dennis doang, gitar doang, dari band yang full band dan musiknya mewah dan lengkap, atau ya gitar doang aja lah rekam, meletek di lagu itu. Dan sampai sekarang gacor banget mereka, gue happy banget. Kalau yang belum tahu, udah pernah ada episode Biar Lega sama Uwan itu bahkan di episode berapa ya, 5 episode awal kali ya. Ntar cari deh, gue lagi nyetir nih, susah cari deh, jangan males. 5 episode awal Biar Lega kali ya, atau 10 episode awal Biar Lega mungkin. Ada Wan tuh, gue ngobrol sama Wan. Itu tuh Juicy Lucy udah meletek tuh, seinget gue. Mantap. Dan gue mau kasih tau lagi, kalau ada yang berlangganan Prime atau ngelihat-lihat di IG-nya Panji, Diki Divi, Indra Jegel, Kang Denny Cagur, Marcel, kan ada acara namanya LOL, yang ketawa kalah, LOL Indonesia. Jadi itu gue terlibat di situ, gue terlibat di program itu tuh syutingnya FYI udah setahun lalu kayaknya. Kalau gue lihat di foto di handphone tuh dari Juni atau Juli juga tahun lalu acaranya. Gue terlibat, diajak itu sebagai tim kreatifnya salah satu peserta. Jadi per peserta itu dikasih satu tim kreatif lah. Tim kreatifnya itu kebanyakan komik sih. Jadi awalnya kan tidak saling tahu beneran gitu. Gue tuh sama Kang Denny digabunginnya, gue dipasanginnya sama Kang Denny Cagur. Jadi gue ngerjain lah beberapa kali kan meeting bareng Kang Denny, dan meeting bareng tim yang ngerjain ini kan tim MTech, VIP MTech lah, yang ngerjain apa sih, PH Indonesianya gitu, yang ngerjain mereka. Terus gue pertama kali datang dikasih lihat kan ini konsepnya dari acara luar kayak gini. Jadi itu beneran. Ini kalau kalian kan mengira acara TV kan banyak gimmicknya, ya gue juga selalu bilang sih, yang namanya acara TV mah ya namanya show gitu. Mau reality show kayak apa juga tetap aja itu ada apa namanya, ada settingan lah, sedikit settingan. Tapi kalau ini kocak juga nih, bener. Ini beneran peserta nggak saling tahu siapa peserta lainnya gitu. Jadi kalau gue meeting sama Kang Denny nih, kita selalu menerka-nerka peserta lainnya siapa nih. Jadi kalau lu lihat di layar Prime itu, lu tonton mereka baru pertama kali ketemu, nggak tahu lawannya siapa. Memang bener, mereka nggak tahu lawannya siapa. Gue sebagai tim juga nggak dikasih tahu akan melawan siapa. Jadi kami menyiapkan, jadi kan per orang ini kan ngeluarin jurus-jurus show ngapain, pokoknya intinya bikin lawannya ketawa gitu, bikin gimmick-gimmick apa biar lucu gitu kan. Nah itu makanya kita bingung, jadi nyiapin
nyiapin lelucon, nyiapin pertunjukan, tapi kan kita nggak tahu nih lawannya kita harus melucu depan siapa, nanti lawannya akan nyiapin pertunjukan apa juga. Jadi kurasinya itu dari tim PH-nya, dari tim MTech gitu, dari timnya Mas Indra yang akan mengkurasi. Ini jangan deh, udah ada yang make, atau jangan ini deh, gitu-gitu. Pokoknya kita ngasih yang banyak aja. Kita akan bikin pertunjukan ini gags ini biar bikin lucunya gitu. Kayak gitu. Jadi kami tuh selalu menerka-nerka, kayaknya ada Bang Komeng deh, kayaknya ada Panji. Gue udah curiga ada Panji. Dan gue memang cukup mencurigai dia akannya jadi host kayaknya deh. Ya bener ternyata ada Panji jadi host. Terus itulah pokoknya sama sekali nggak ketemu sampai persiapan tuh berapa bulan lah ya, berapa bulan, tapi kan nggak intens ketemu. Pokoknya berapa kali ketemu sama Kang Denny gitu. Terus sampailah di hari H kan, di hari H nih datang ke tempat syuting dari pagi. Gua selama itu ya, selama persiapan syuting ya, ketemu teman-teman komik lain jadi curiga terus bawaannya, tau nggak? Gue ketemu Bang Abdel, gue ketemu Bang Abdel terus, hihi. Jadi kayak ini Bang Abdel diajak nggak ya? Ini Bang Abdel ikutan nggak ya? Dia menyembunyikan kayaknya dia ikutan nggak? Gue ngeliat Uus, gue sempat curiga Uus sama Boris diajak nih ikut, ternyata Diki yang diajak. Gue ngeliat Diki curiga, lihat setiap ketemu Uus curiga, setiap ketemu komik siapapun curiga jadinya. Ini dia lawan gue bukannya nanti, atau dia tim kreatif juga nggak ya? Selain lawan, gue pun mencurigai dia tim kreatif juga nggak ya gitu. Ada beberapa orang yang gue udah curigain jadi tim kreatif nih, kayak Wawan Cikuk nih, gue udah curigain dia kayak tim kreatif juga. Nah pas hari H, gue minum dulu. Macet sekali nih Mampang, sekarang jam berapa? 5:30. Pas hari H gue dateng kan ke lokasi syuting. Terus gue ketemu, tau nggak orang pertama yang gue temuin di situ lagi ngerokok, Wawan. Jadi gue lihat-lihatan terus saling ketawa. Iya lu nggak, iya ada lu gitu. Aduh. Terus untuk tim kreatif nih kan dikasih ruang tunggu nih, dikasih tenda untuk nunggu. Di situ ada TV lah, di situlah kita nonton proses syuting acara itu di dalam ruangan itu, karena kami kan di luar. Nah kami tuh sambil nunggu siapa lagi yang datang nih. Timnya siapa aja nih? Siapa lagi yang datang? Komik terus ketemu Harry Hore, ketemu siapa ya? Bari, ketemu Yuda Brajamusti. Pokoknya ketemu dah beberapa komik kayak lu megang siapa lu megang siapa gitu. Jadi seru ketemu anak-anaknya, teman-teman, sama penasaran juga lu megang siapa peserta, lu megang siapa kayak gitu. Aduh, seru. Peserta ceweknya gue juga udah lumayan curiga tuh, karena kan komediannya pasti ada cewek ada cowok tuh. Siapa lagi top of mind orang-orang kalau nggak Teh Rinos dan Mbak Asri Welas itu. Nah seru sih, itu benar-benar pertama kali gue mengerjakan proyek rahasia gitu loh, dengan NDA kayak gitu. Jadi treatmentnya nih untuk peserta nih FYI, biar nggak pada saling tahu nih pas hari H juga, pas datang nggak saling curiga. Kan kalau mereka bawa mobil pribadi masing-masing ketahuan dong. Yang namanya juga sering kerja bareng pasti tahu, ini mobilnya Denny Cagur nih, ini mobilnya Calontong gitu dong. Jadi treatmentnya dari tim 10 ya pesertanya, gue agak lupa jadinya. 10 peserta dan host berarti 11 ya. 11 orang ini ditempatkan di hotel berbeda di sekitar lokasi. Jadi mereka nggak dari rumah, udah nginep dari H-1 setahu gue, di 11 hotel berbeda di sekitar lokasi venue syutingnya. Dan mereka ke venue-nya itu dijemput menggunakan mobil dari tim LOL gitu. Jadi benar-benar tidak bawa mobil sendiri mereka, biar nggak ketahuan lah sama yang lain nih mobil siapa kayak gitu treatmentnya. Jadi mereka pun baru ketemu pas hari H gitu. Jadi seru banget sih. Dan gue kan seperti biasa, gue kan senang melihat proses-prosesnya ini ya, proses-proses dibaliknya. Sayangnya kan ini kan
bener-bener apa ya, proyek rahasia, proyek besar melibatkan tim Indonesia dan tim internasionalnya. Gue lupa tuh tim mana, tim prime-nya tuh tim yang ada, tim Singapura atau tim Hong Kong ya, lupa gue, pokoknya timnya tuh tim mana gitu. Orang-orang prime lupa, pokoknya orang luarnya ada tuh yang ngawasinnya. Jadi kan nggak bisa sembarangan masuk set gitu. Jadi pas awal kan, karena kan nyiapin, kalau lu nonton kan dia ada pertunjukan tuh yang apa sih, yang panggungnya diputer gitu, terus mereka peserta boleh ngelakuin pertunjukan apa gitu kan ya, untuk bikin lucu. Kan ada gladi resik dulu hari H tuh, hari H apa? Iya hari H. Jadi gladi resiknya langsung di lokasi syuting di dalam tuh waktu masih kosong. Itu pun masih ganti-gantian tuh, jadi diatur jamnya biar ini pesertanya nggak selisipan, nggak saling ketemu di saat keluar masuk venue. Pokoknya serahasia itu. Jadi akhirnya gue masuk tuh ke dalam lokasi syutingnya, kayak wah anjing keren banget tuh, ada kamera di sana, kayak gitu. Udah itu doang, terus gue nunggu di luar udah seharian tuh sampai syutingnya beres, Kang Denny beres gitu ya. Nah ini beres, terus kan gue pengen, habis itu kan mereka syuting ini lagi, apa namanya, tapping ngomong-ngomong apa sih, testimoni kan suka ada ngomong-ngomong gitu kan. Jadi gue belum bisa lihat pas terakhir itu baru tuh, karena masih pada wawancara dalam, Kang Denny juga masih dalam, gue nyamperin Kang Denny ke dalam tuh. Setelah selesai pertandingan baru tuh gue ngelewatin setnya. Anjing setnya memang ribet banget sih, liku-liku gitu, kayak labirin gitu. Ini masuk dari sini, kameranya banyak, ada lampu-lampunya, keren sih. Terus ada control roomnya, control room tim produksi, ada control roomnya Panji kan sebagai host. Luar biasa Mas Indra dan tim itu, keren banget sih. Gue senang sekali bisa melihat produksi yang sekeren itu. Gue senang sekali bisa terlibat di dalamnya, dan acaranya juga seru menurut gue. Gue sih belum nonton ya hasil jadinya nih, episode 1-2 nya nih. Jujur gue baru nonton di awal doang, waktu baru perkenalan mereka. Semoga lucu yang gue nonton saat di sana tuh terdeliver dengan baik di tayangan gitu. Jadi kalian nontonnya juga lucu juga gitu. Siapa yang juara? Silakan ditonton aja. Yang pasti gue aja di ruang tunggu tuh, di ruang tim kreatif udah ngakak-ngakak mulu, karena mereka tahan-tahan banget kagak ketawa, gila. Ya itulah kurang lebih cerita saya di LOL Indonesia. Nanti saya lanjutin aja di rumah. Ini masih jauh sih sebenarnya, masih macet juga pulang ke rumah, cuman pengen baca-baca email ya, siapa tahu ada email baru. Oke, nanti saya lanjut lagi. Oke, lanjut lagi seperti biasa di rumah dengan laptop, jadi pasti mic-nya agak beda suaranya. Oke, akan saya buka dulu emailnya. biarlega@gmail.com podcast biar apa sih? Kok gue jadi lupa email sendiri. Podcast biarlega@gmail.com. Aduh. Ya, dari tadi diem aja nungguin lagi, maksudnya gue diem aja kagak ngomong padahal lagi buka email. Ntar sambil cek voice memo, takut tiba-tiba mati lagi. Terakhir itu berarti kok ada security alert, ada yang login, padahal login pakai laptop ini, gimana sih? Aneh deh. Terakhir tuh yang KKN ya, yang deket sama cewek itu. Oke, bener. Oke. Berarti email berikutnya nih ya. Subjek apa namanya? Subjeknya bener, bocil ganggu. Aduh, sorry ya, bentar ya, gue lagi mau.
Gimana sih, ya Allah. Set. Oke. Bocil ganggu nama subjeknya. Halo Bang Gilang, kenalin, jangan dibaca namanya Bang. Ini oke. Gue udah dengerin podcast Biar Lega dari episode 1 rilis, dan gue juga ngikutin lo dari Suci. Gue juga hampir nonton semua konten-konten YouTube lo yang ada. Tentunya gue juga delegasi since day one, Bang. Agak aneh lo ya. Coba cari kehidupan lain. Coba cari. Kok bisa sampai segitunya lo mengikuti gue? Ya. Oke, gara-gara denger Biar Lega yang tujuannya adalah ngomongin apapun yang mau lo omongin biar lega. Karena itu sekarang gue jadi bikin semacam arsip untuk foto-foto dari hobi gue cuci mata lihat mobil-mobil ajaib di hari Minggu pagi yang udah gue lakuin dari 2021. Oh, gue tahu nih yang car spotter gitu ya nggak sih? Yang nungguin di kafe-kafe daerah Gunawarman, daerah Wijaya, daerah ya Blok M situ lah ya, Kebayoran. Karena kalau hari Minggu kan suka pada San Mori mobil-mobil aneh nih. Itu senengnya gue juga tinggal di Jakarta tuh gampang sekali melihat mobil-mobil keren di sini. Pada ketajir-tajir orang-orang. Dia dari 2021, udah lumayan, udah 3 tahun loh jadi car spotter gitu ya. Karena tujuannya sesimpel biar foto mobil-mobil ajaib yang gue temuin setiap hari Minggu nggak hilang gitu aja. Dan gampang kalau mau lihat apa aja mobil-mobil yang pernah gue temuin. Nggak harus buka galeri dan cloud dan semacamnya. Gue mau cerita aja sih, waktu awal gue rutin keluar Minggu pagi, orang-orang kayak gue masih belum seramai hari ini. Gue masih bisa foto mobil dari deket bahkan jauh tanpa ada foto bom muka-muka orang ganggu. Dan masih ada beberapa owner mobil yang ngajak kenalan sampai ngobrol basa-basi. Tapi semenjak tahun 2022 awal, nggak tahu dari mana jadi rame banget orang yang tiba-tiba summon nggak tahu dari mana muncul gitu ya. Dan kelakuannya mulai nggak jelas, dari megang mobil, teriak-teriak minta geber mobilnya dengan alasan mau dengerin suara mesinnya yang padahal mengganggu menurut gua. Ngambil angle foto yang udah mulai nggak masuk akal dengan berdiri di tengah jalan sampai duduk di tengah-tengah pintu keluar biar dapat proporsi foto yang dia mau, yang padahal ujung-ujungnya isi fotonya muka-muka orang yang ganggu. Duduk di depan di tengah pintu keluar, anjing, aneh banget. Ini kayak mungkin ini hal yang sama yang dialami dengan orang yang dulu ngumpulin telolet kali ya. Dulu kan ngumpulin telolet ya udah gitu ya. Sekarang tuh kan sampai diikutin naik motor. Ada yang kemarin tuh di tol Depok Antasari, kalau tahu tuh dari arah Cilandak, itu kan pintu masuk tolnya kan langsung masuk gitu aja tuh, belum ada gerbangnya. Ada motor yang sampai ngikutin masuk, salah dia kayaknya, nggak tahu itu masuk tol karena ngikutin bis kayak gitu. Jadi berlebihan banget sih emang. Sama yang kayak dari telolet lanjut ke berhenti truk tuh yang ngeri kan, yang akhirnya banyak yang kelindes. Ya itu udah seleksi alam sih sebenarnya, cuma aneh aja gitu kan, dari yang hobi telolet beneran gitu, atau yang bismania yang emang seneng ngeliat karoseri bisnya, mungkin jadi sebel kali ya sama kayak gini. Dan bahkan suatu waktu ada yang sampai buka pintu mobil mobil ajaib yang harganya ajaib juga dengan santai. Anjing, kok gila sih. Menurut gua megang mobil orang tanpa izin itu udah red flag sih. Nyentuh mobil aja udah red flag menurut gua. Ini buka pintu mobil sih gila sih. Itu udah kayak maling jadinya. Dalam kurung buka mobil. Sejak saat itu orang-orang kayak gua nggak boleh datang ke lobi hotel itu buat sekedar cuci mata apalagi. Terus mereka kalau foto-foto gitu berkerumun dan nggak pindah-pindah sampai ada mobil baru yang datang. Jadi ganggu buat gua yang juga pengen foto bentuk mobil secara utuh, bukan cuma detail mobil kayak velg, interior dan lain-lain. Iya anjir. Oh, mungkin tadinya boleh kali ya masuk ke lobi hotel buat foto-foto, buat lihat mobil, tapi sekarang udah nggak boleh lagi. Iyalah kalau jadinya ganggu. Kan itu private property ya.
hotelnya. Dan mobil itu kan sebenarnya private property orang yang punya, yang dia bawa ke tempat umum. Makanya ada pajaknya lebih mahal. Pajaknya makin gede, makin mahal, karena itu kan jalanan umum nih. Tapi lu bawa private property lu, private room gitu kan, private area lu bawa ke area umum, ya lu harus bayar pajak dong. Gitu sebenarnya. Makanya rugi kalau punya mobil cuma di garasi doang. Karena pajaknya kan bayar. Kecuali emang mobil lu nggak dibayar pajaknya, itu beda cerita sih. Cuma kalau kalau dibayar tapi nggak dipakai kan rugi sebenarnya. Sejujurnya nggak apa-apa sih kalau rame, karena gue nggak mau jadi orang yang nyebelin kalau ada orang baru yang masuk ke dalam hobi atau kegiatan rutin yang gue jalanin ini. Tapi gimana ya bang, mereka kayak nggak tahu manner gitu loh. Tapi giliran ada foto orang datang ke pameran mobil, terus foto megang atau nyender ke mobil yang dipajang, mereka juga yang paling berisik gitu buat ngejudge. Karena tapi giliran ada foto orang datang ke pameran mobil, terus foto megang atau nyender ke mobil, oh padahal mereka juga suka nyender ke mobil. Sejak saat itu gue kalau keluar minggu pagi, gue udah hampir nggak pernah lagi parkir buat foto, karena gue pusing dan sosial energi gue gampang banget abis kalau lihat yang rame-rame banget. Gue parkir kalau emang lagi ada mobil yang gue suka banget, sisanya cuma lihat aja. Dan kalau jalanan sepi, gue baru muter 2-3 kali buat foto mobil itu dari motor. Emang sih nggak bener main HP di motor, hehehe. Main HP di motor memang nggak bener, tapi semenjak ada Gojek dan Grab dan lain-lain yang membutuhkan handphone, kayaknya nggak apa-apa deh sekarang. Oh iya, umur gue sekarang 24. Rada kayak orang tolol sih bang, 24 tahun kerjaannya foto mobil orang tiap minggu pagi. Wah kakak, nama Instagram gue foto mobil orang tiap minggu pagi. Oh, nama Instagram gue, oh dia bikin Instagram khusus mobil berarti ya. Jangan disebutin bang loh. Takut ada manusia-manusia antah berantah yang tiba-tiba summon dan mengganggu dengerin podcast lo. Hah? Jangan disebutin bang, takut ada manusia-manusia antah berantah yang tiba-tiba summon dan mengganggu dengerin podcast lo. Oh, takut ada orang-orang ganggu yang dengerin podcast gue terus jadi mengganggu di Instagram lo. Apaan sih? Tadi gue coba gue cek dulu Instagramnya ya. Mana sih? Oh iya iya iya. Ish. Oh, cakep-cakep fotonya. Oke. Sejujurnya, tujuan sebenar-benarnya email ini ditulis hanya untuk memberikan selamat karena baru meminang CR-V Gen 2 warna biru, tanda seru 2. Kok lu tahu? Oh ini dari ini kali ya, dari Hohihi ya. Karena diomongin di Hohihi kalau nggak salah ya. Gue ambil CR-V ya, baru ambil mobil. Di H-1 Idul Adha kemarin kalau nggak salah. Si. Apakah ini merupakan persiapan untuk road trip Jakarta-Bali dengan Saka dan Kak Debi? Belum tahu sih. Pengen road trip, belum jadi. Tapi emang dorongan terbesarnya adalah ingin mobil yang lebih besar memang untuk bawa perlengkapan anak. Biar lebih enak lah, biar nggak sempit. Tadinya kan mobil gue Fiesta cukup sempit gitu, dan nggak suka mobil baru, tidak ada yang menarik perhatian gue gitu. Dan gue suka ini sebenarnya gue suka boxer sih, Mercy boxer pengennya, cuma kayaknya sedan belum deh untuk sekarang. Kayaknya mending mobil yang agak tinggi, jadi agak enak lah dibawa kemana-mana dan bawa barang banyak begitu. Jadi suka SUV yang tidak terlalu besar, SUV kecil. Tadinya suka CR-V dan atau X-Trail Gen 1 Gen 2 berapa sih, T30 ya, T30 T31, tapi adanya di depan mata CR-V ya udah begitu. Makasih bang kalau udah bacain emailnya. Sorry kalau emailnya kepanjangan dan ada typo penulisan dan tanda baca yang ngaco. Maklum, email pertama untuk idola. Si. Ditunggu spesialnya. Semoga sehat, bahagia, dan sukses secukupnya bang. Karena kata orang berlebihan gak baik, betul. Oke, nih, dia nge-attach foto-foto nih. 1-4.
foto mobil paling ajaib yang pernah gue temuin. Oke, kita lihat. Anjing, ini nomor 1 nih Lambo. Ini kontak ya? Bukan nih. Oh, yang kedua kontak, anjing ganteng banget, kontak merah. Ini Ferrari apa nih? Ini Ferrari yang tua juga. Anjing, yang terakhir apaan nih? Anjir, cakep banget Mercy. Platnya 190 SLR. Apakah emang itu tipenya? SL. Oh, ini. Oh iya bener, anjing, mobil SLR begini ada di Jakarta ya. Oh iya nih, ini gue googling. Kayaknya ada deh, ini mobil yang lu foto deh kayaknya nih. Kan kalau mau Mercy yang 2 pintu kan SLK gitu ya, pakai emang SL, ini SLR. Keren bener. Oh, emang ini website spotter, Auto G Spot. Mercedes-Benz 190 SLR. Emang di Jakarta, di Indonesia mobil aneh tuh banyak banget, mobil terutama di Jakarta kali ya, tapi di daerah juga banyak sih, di daerah lain ya. Mobil tua, mobil-mobil baru yang langka-langka tuh juga banyak sebenarnya di daerah lain. Tapi ya di Jakarta lah gue ngomongnya tuh banyak banget mobil aneh-aneh. Gue nggak tahu kenapa kita bisa dibilang miskin. Memang banyak yang miskin, tapi yang super kaya juga gelo-gelo orang-orangnya. Nah, ini kontak merah ini nih. Jadi gue ada sedikit cerita asik. Gue kan juga cukup suka lah mobil dari dulu ya, dari SMP kali ya, mobil-mobil gitu. Gue rutin tuh datang ke pameran mobil, tapi gue nggak suka pameran mobil yang kayak Gias, apa sih, Indonesia Motor Show gitu, nggak. Gue sukanya yang classic cars yang gitu-gitu, atau yang modif, kompetisi modif. Nah, itu gue suka tuh. Jadi dulu kan ada di Balai Kartini ya, di Balai Kartini tuh suka ada pameran apa ya, Indo Classic Car ya, coba apa ya nama pamerannya. Dulu tuh rutin tuh tiap tahun Indo Classic. Oh, gue cari di Facebook gue deh. Nah, di waktu yang terakhir gue kesana ya, gue lupa apa namanya. Lalu ada Lambo kontak tuh. Dulu tuh gue berarti masih mungkin 2012 gitu kali, 2013. Gue tuh lagi masih main itu tuh kamera analog gitu kan. Salah lagi passwordnya. Gue lagi suka masih main kamera. Oh, kameranya waktu itu gue inget gue bawa SLR soalnya, Nikon FM10, dan itu yang udah gue jual ke Aceh yang gue ceritain tuh. Berarti ini 2000 berapa ya? Berarti 2000 bukan 2000. Karena terakhir gue ketemu Aceh aja kan 2011, 2012. Berarti masih tahun-tahun segitu tuh. Berarti gue masih ada beraktivitas kuliah lah di Bandung itu, belum stand up kayaknya, dan belum ini di Jakarta. Terus datanglah ke Classic Car itu. Ntar ya, gue lagi mau buka Facebook nih. Jah, nggak bisa lagi. Gue mau ganti password tapi nggak bisa. Ntar ya, ternyata ada orang yang bisa dengar suara ketikan, terus bisa tahu password yang gue ketik apa. Anjing, canggih banget. Ada nggak sih gitu dari suara keypad, apa namanya, suara keyboard aja bisa tahu. Nah, terus jadi gue bawa Nikon FM10 untuk foto-foto mobil-mobil itulah, kurang lebih gitu ceritanya di pameran Indo Classic Car itu. Terus gue ngelihat Lamborghini kontak warna merah ini, mungkin Lamborghini yang sama kali ya.
Kayaknya nggak banyak soalnya, pasti kan nggak berapa banyak sih orang yang punya kontak di Jakarta. Terus Lambo kontak nih, habis itu wah gue foto kan, gue nanya-nanya nih apa, sama yang jagain, ada mas-mas yang jagain tuh yang ngelap-ngelap, itu ternyata bukan panitia tapi itu yang punya mobil, yang ditugaskan lah paling nggak untuk menjaga menjaga mobilnya. Jadi kayaknya udah cerita-cerita kalau ini tuh dia ininya lah yang punya, bosnya dia, rumahnya di Kemang katanya. Oh, ini dia nih. Rumahnya di Kemang nih, rumahnya di Kemang. Terus deket dulu tuh ada, bukan Domino Pizza, apa namanya, Pizza Marzano ya, deket-deket situ tuh. Sekarang udah jadi Erafon. Kalau tahu di Kemang Raya ada Erafon di kan, kalau dari arah Ampera tuh di kanan ada Erafon. Nah itu udah belokan sebelahnya. Pokoknya rumahnya di situ situlah katanya yang punya mobil ini. Dia punya kontak sama punya apa gitu. Terus ya jarang dipakai mobilnya. Terus si emasnya ini tuh sering ditugasin buat, paling ya saya bawa weekend keluar buat dipanasin sama buat isi bensin doang ke Shell, balik lagi kayak gitu. Anjir. Terus nggak lama, mungkin ya berapa bulan setelahnya kali ya, gue lagi sepedaan di Jakarta, terus gue ke itu, lagi lewat Kemang itu yang belokan belokan deket yang sekarang jadi Arafon tadi, ada tuh keluar dari situ si kontak itu. Cakep bener. Dulu handphone gue tuh apa sih dulu ya, Nokia yang Express Musik itu, jadi jelek buat foto-foto. Jadi gue pakai mengandalkan kamera film. Ini gue upload 6 Januari 2011 foto-fotonya. Masih cakep juga hasilnya sebenarnya. Banyak banget gue foto-foto kontaknya nih. Ini kayaknya satu-satunya mobil yang gue foto banyak deh. Gue pakai bawa ISO rendah waktu itu, jadi agak buram-buram gitu. Terus ada Ferrari yang, coba ya tadi yang foto lu kasih ke gue mana. Ferrari ini namanya Ferrari 308 bukan? Ferrari 308. Oh iya bener, Ferrari 308 yang lu foto. Ini gue juga ada fotonya, sebelahan soalnya dipamerinnya sama si kontak. Dan kalau lihat dari foto gue nih, sekelilingnya nih mobil merah-merah semua nih, ada kayaknya Ferrarian semua nih. Kayaknya orang yang sama kali yang punya ya, Ferrari dan Lambo kontaknya, cakep sih. Dan gue yakin ini kontak yang sama yang pernah gue foto nih. Ganteng banget ya. Dia ngirim 7 foto BTW si orang ini. Terus ini slide foto 5 sampai 6, salah 2 favorit shot. Cakep. Apa namanya nih? 911 ya, Porsche. Wish, dua-duanya Porsche. Porsche yang bentuk ini emang paling cakep sih. Porsche itu kan gimana ngapalinnya ya, ada 911 tuh kan bentuknya gitu-gitu aja sebenarnya ya. Ada Porsche yang bentuknya kayak VW itu juga tuh cakep. Porsche 964 ya namanya, yang tadi lo foto itu ya, yang bentuknya rodanya apa namanya, bannya lampunya tuh bulat gitu. Boxster, Cayman, Cayenne, itulah pokoknya lah, cakep lah. Ini dari foto-fotonya udah kelihatan ya, ini SCBD, ini kayak Four Seasons Hotel ya, ini juga daerah-daerah Senopati, Gunawarman dan sekitarnya nih, Wijaya. Terakhir ternyata pernah foto bareng si pengirim email dan gue nih, foto kita ketemu di WMAA, show-nya AW ya, What's My Age Again. Sepertinya gue inget Anda yang mana waktu itu. Thank you ya sudah memanjakan mata gue juga dengan mobil-mobil nih. Gue cukup kangen juga dengan hobi gue yang hobi gue yang itu. Dulu masih sering ke pameran-pameran mobil. Sampai sekarang gue masih suka mobil, masih
seneng lihat mobil-mobil mewah di jalan. Mobil nggak harus mewah sih, mobil-mobil unik di jalan, karena gue juga sukanya mobil-mobil yang kayak gini-gini nih, klasik-klasik nih. Impian gue masih Mini Cooper Morris ya, yang Inggris. Masih itu impian mobil saya. Nggak tahu kapan kebelinya karena sangat mahal harganya sekarang, dari dulu sih. Tapi gue ngeliat di YouTube ada yang Autologi tuh, bengkel yang bisa bikin mobil kit car. Jadi mesinnya apa, bodinya dari mobil, bodinya dibikin gitu. Dia bisa bikin AE 86, terus dia bisa bikin Mini Cooper juga dari ceria basicnya. Kepikiran gue kayaknya budgetnya 100 apa berapa ya, 200 juta apa ya, tapi ya tetap lumayan harganya, tapi nggak semahal kalau beli Morris Mini asli memang. Jadi yang asli bodinya bikin kalau nggak salah ya, tapi sisanya parts dalamnya tuh bisa asli gitu, cari yang asli. Gitulah, siapa tuh kebeli yang asli kan gue nantilah ya, kalau sudah itu udah pasti harus mobil kedua atau mobil ketiga kali ya, nggak kayak mobil pertama atau satu-satunya mobil punyanya Morris kayaknya sulit juga kehidupan ya. Gitulah, terima kasih ya sudah meng-email dan bercerita soal car spotter ini ya. Kalau ada yang masih mau email ke podcastbiarlega@gmail.com, satu aja lah ya, soalnya dikit sekarang yang email ya, karena gue juga nggak rajin sih, jadi nggak bisa langsung banyak bacanya, biar sayang biar minggu depan ada email yang dibacain lagi. Alright, terima kasih sudah menonton podcast Biar Lega, mendengar podcast Biar Lega. Tunggu info-info tour saya selanjutnya. Semoga bisa bertemu nanti di kota-kota yang saya kunjungi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.